Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoti Amanda Putri. Saya Sapti Silvana. Saya Risma Indah Rahma. Saya Adinda Hani Febriola. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan apa itu paradigma kritis. Paradigma kritis merupakan sebuah teori sosial yang mempunyai maksud untuk mengimplikasi praktis yang berpengaruh terhadap perubahan sosial. Paradigma ini bukan hanya sekedar melakukan kritik terhadap ketidakadilan sistem yang dominan, yaitu sistem sosial kapitalisme. Nah, melainkan paradigma ini tuh mengubah sistem serta struktur tersebut menjadi lebih adil. Paradigma kritis juga bisa diartikan sebagai paradigma alternatif tentang masyarakat. Paradigma ini bertujuan untuk mengkritisi serta menjustifikasi status quo atau yang disebut dengan berusaha untuk mempertahankan suatu kekuasaan yang ada di masyarakat serta memberikan alternatif pengetahuan untuk dapat menghasilkan tatanan sosial yang baik. Pandangan paradigma ini menekankan pada ilmu bukan pada dasar hukum ataupun prosedur yang baku, tetapi untuk membongkar ideologi-ideologi yang sudah ada pada pembahasan itu dari segala belenggu, penghisapan, dan penindasan. Paradigma kritis ini memiliki 3 asumsi. Pertama, menggunakan prinsip dasar ilmu sosial interpretif yang bertujuan untuk menginterpretasikan serta memahami bagaimana berbagai kelompok sosial itu ditindas. Yang kedua, mengkaji kondisi sosial dalam suatu usaha untuk mengungkap struktur yang tersembunyi. Kebanyakan teori kritis ini mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan merupakan kekuatan untuk memahami bagaimana seseorang ditindas, sehingga dapat mengambil tindakan untuk mengubah kekuatan penindas tersebut. Yang ketiga, menggabungkan teori dan tindakan praksis. Praksis sendiri merupakan konsep sentral dalam tradisi filsafat kritis. Asumsi yang ketiga ini bertolak dari persoalan bagaimana pengetahuan tentang masyarakat dan sejarah bukan hanya teori, tetapi mendorong praksis untuk menuju pada perubahan sosial yang humanis serta mencerdaskan. Lalu selanjutnya ada paradigma kritis dalam komunikasi. Asumsi dasar dalam paradigma kritis yang berkaitan dengan komunikasi yaitu keyakinan bahwa ada kekuatan laten dalam masyarakat yang begitu berkuasa mengontrol proses komunikasi masyarakat. Terlihat bahwa teori kritis melihat adanya proses dominasi dan marginalisasi kelompok tertentu dalam semua proses komunikasi masyarakat. Dalam sebuah proses pemberitaan tidak bisa dipisahkan dengan proses politik yang berlangsung dan akumulasi modal yang dimanfaatkan sebagai sumber daya. Paradigma kritis tidak hanya cukup dengan jawaban, pola, struktur, simbol, dan makna, melainkan harus ada pemaknaan yang lebih komprehensif dan kritis atas media yang ada. Teori kritis melihat bahwa media tidak lepas dari sebuah kepentingan, terutama syarat kepentingan pada kaum pemilik modal, negara, atau kelompok yang menindas lainnya. Dalam artian, media menjadi alat dominasi dan hegemoni masyarakat. Konsekuensi logisnya yaitu realitas yang dihasilkan oleh media bersifat pada dirinya bisa atau terdistorsi. Ciri paradigma kritis yang pertama, ciri pemahaman paradigma kritis tentang realitas. Realitas dalam pandangan kritis sering disebut dengan realitas semu. Realitas ini tidak alami tapi lebih karena bangun konstruk kekuatan sosial, politik, dan ekonomi. Yang kedua, tujuan penelitian paradigma kritis. Karakteristik menyolok dari tujuan paradigma kritis ada dan eksis adalah paradigma yang mengambil sikap untuk memberikan kritik, transformasi sosial, proses emansipasi, dan penguatan sosial. Yang ketiga, ciri titik perhatian penelitian paradigma kritis. Titik perhatian penelitian paradigma kritis mengendalikan realitas yang dijembatani oleh nilai-nilai tertentu. Ini berarti bahwa ada hubungan yang erat antara peneliti dengan objek yang diteliti. Yang keempat, paradigma kritis dalam menekankan penafsiran penelitian pada objek penelitiannya. Hal ini berarti ada proses diagonal dalam seluruh penelitian kritis. Dialog kritis ini digunakan untuk melihat secara lebih dalam kenyataan sosial yang telah, sedang, dan akan terjadi. Konsep paradigma kritis. Paradigma ini memiliki keinginan untuk mengungkap mitos dan ilusi yang menunjukkan struktur yang nyata sebagaimana adanya. Paradigma ini sebagai ilmu berdiri di antara paradigma positivisme dan interpretivisme, di antara determinisme dan humanisme. Gagasan paradigma ini berpandangan bahwa pelaku dihadapkan dalam keadaan sosio-ekonomi yang membentuk kehidupannya, namun mampu memberikan makna kepada dunia dan bertindak untuk mengubah kehidupannya. Paradigma ini pada dasarnya meletakkan epistemologi kritik Marxisme dalam seluruh metodologi penelitiannya. Selanjutnya ada konsep yang mewarnai paradigma kritis. Pertama, ada kritik internal terhadap analisis argumen dan metodologi yang digunakan.
digunakan dalam penelitian. Kritik ini memfokuskan pada alasan teoritis dan prosedur dalam memilih, mengumpulkan dan menilai data empiris. Oleh karena itu, paradigma ini lebih mementingkan pada alasan, prosedur, dan bahasa yang digunakan dalam mengungkap sebuah kebenaran. Yang kedua itu ada kritik. Kritik di sini diformulasikan mengenai logika. Jadi logika bukan hanya pengaturan formal kriteria internal dalam sebuah penelitian, tetapi melibatkan juga bentuk khusus pemikiran yang difokuskan pada skeptisisme dalam rasa ingin tahu terhadap institusi sosial dan konsepsi tentang realitas yang berkaitan dengan ide, pemikiran, dan bahasa melalui kondisi sosial historis. Paradigma kritis menurut Theodor Adorno. Beliau merupakan filsuf, komposer, penulis esai, dan teoritis sosial yang memiliki nama lengkap Theodor Weissenrut Adorno. Beliau lahir di Frankfurt pada tahun 1930 dan pada tahun 1921 beliau belajar di Universitas Frankfurt dan mempelajari tentang filsafat, sosiologi, musik, dan psikologi. Pada tahun 1924 beliau bergabung di Horkheimer di Institut Penelitian Sosial dan diruduk sebagai Mazhab Frankfurt. Lembaga ini bertujuan menggabungkan filsafat dan ilmu sosial menjadi teori sosial kritis. Objek dalam teori kritis Adorno yaitu hubungan saling keterpengaruhan antara pertentangan dalam masyarakat sebagai sebuah totalitas dan bentuk konkret kehidupan dalam masyarakat. Teori kritis diorientasikan pada ide masyarakat sebagai subjek dan individu sebagai pusat. Sebuah teori menjadi kritis dengan melawan ketidakadilan, egoisme, dan aliansi yang dihasilkan oleh kondisi sosial di bawah ekonomi kapasitas. Yang kedua ada Jürgen Habermas, dilahirkan pada 18 Juni 1929. Pada tahun 1956, Habermas belajar filsafat dan sosiologi di bawah bimbingan teoritisi kritis Horkheimer dan Theodor Adorno. Dalam Dialectic of Enlightenment yang diterbitkan pada tahun 1947, Adorno dan Horkheimer menyatakan bahwa usaha untuk mencapai nalar, pencerahan, dan kebebasan ternyata berdampak pada munculnya bentuk baru, irasionalitas, dan represi. Pemikiran Habermas berbicara tentang pengembangan konsep nalar yang lebih komprehensif, yaitu nalar yang tidak teredukasi pada instrumen teknis dari subjek individu. Dalam pengertian monet yang kemudian memungkinkan terbentuknya masyarakat emansipatif dan rasional. Dalam komunikasi teori kritis yang diajukan Habermas untuk mengatasi batas mazhab Frankfurt, yaitu teori tindakan komunikasi. Akhir yaitu ada teori kritis. Teori kritis ini merupakan sebuah pendekatan yang ketiga setelah fenomenologi dan hermeneutika yang berusaha mengatasi positivisme dalam ilmu-ilmu sosial dan memberikan dasar metodologis bagi ilmu sosial yang berbeda dengan ilmu-ilmu alam. Teori kritis ini merupakan paradigma keilmuan yang dilahirkan oleh filsuf yang tergabung dalam Mazhab Frankfurt di Jerman. Teori kritis ini melihat media merupakan sebagai bentuk kesadaran. Representasi media dalam sebuah struktur masyarakat dipahami sebagai media yang mampu memberikan konteks pengaruh kesadaran atau manufactured consent. Media dalam kapasitasnya sebagai agen sosial yang sering mengadakan juga praksi sosial dan politik. Peran media massa ini sebagai penentuan tanda dan makna tidak terlepas dari proses kompetisi ideologi. Dengan ini terungkap bahwa konstruksi realitas menghubungkan dimensi politik wacana dengan dimensi politik ruang. Cukup sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.